Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 Psikologi Abnormal kelas B yang beranggotakan Yora Elsyasha Putri, Hanifah Al-Munawwaroh, Hanifatul Zahra, dan Saadatul Mutia. Pada video kali ini, kami akan memberikan psikoedukasi. Let's talk about ADHD. What is ADHD? ADHD atau yang biasa disebut sebagai Attention Deficit Hyperactive Disorder merupakan sebuah kondisi kronis yang mencakup kesulitan atensi, hiperaktif, dan impulsif. ADHD sering dimulai pada masa kanak-kanak dan dapat bertahan hingga dewasa. ADHD dapat menurunkan harga diri, menimbulkan permasalahan dalam membangun hubungan, serta kesulitan di sekolah ataupun di tempat kerja. Apa kriteria umum ADHD? Kriteria umum ADHD yang pertama, anak yang hiperaktif, yaitu selalu bergerak, tidak bisa diam, seperti selalu mengetukkan jari, menggerakkan kaki, mencolek-colek orang tanpa alasan yang jelas, dan sering bergerak-gerak gelisah. Kedua, susah berkonsentrasi. Biasanya, anak dengan kriteria ini akan sulit untuk memusatkan perhatian mereka atau berkonsentrasi pada satu tugas selama periode waktu tertentu. Nah, jadi apa saja sih gejala dari ADHD ini? Jadi, ADHD ini memiliki beberapa kriteria, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya 6 tanda-tanda gangguan perhatian dan konsentrasi yang terlihat setidaknya selama 6 bulan. Yang kedua yaitu adanya 6 tanda-tanda hiperaktivitas, impulsivitas yang terlihat selama setidaknya 6 bulan hingga pada tingkatan maladaptif. Yang ketiga dapat muncul pada anak di bawah usia 12 tahun. Yang keempat, terjadi dalam 2 atau lebih setting seperti setting di rumah, sekolah, atau lingkungan pertemanan. Yang kelima, gangguan yang signifikan dalam keberfungsian sosial, akademis, ataupun okupasional. Yang keenam, untuk individu berusia 17 atau lebih, itu hanya diperlukan 4 tanda dari gangguan perhatian dan atau 4 tanda dari hiperaktivitas, impulsivitas yang dibutuhkan untuk menjadi diagnosis ADHD. Lalu selanjutnya ADHD ini memiliki beberapa jenis atau subtipe ADHD. Nah, apa aja sih subtipe atau jenis dari ADHD ini? Yang pertama yaitu ada predominantly inattentive type. Nah, jadi tipe ini anak-anak ini memiliki masalah utama yaitu perhatiannya yang buruk. Yang kedua yaitu predominantly hyperactive impulsive type. Di sini anak-anaknya memiliki masalah utama perilaku hiperaktif atau impulsif. Yang ketiga yaitu ada combined type. Nah, jadi combined type ini kombinasi. Nah, jadi anak-anak ini memiliki kedua masalah tersebut, yaitu perhatian yang buruk dan juga hiperaktif atau impulsif. Selanjutnya, yuk kita bahas apa saja etiologi dari ADHD itu sendiri. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan ADHD ini sendiri. Nah, yang pertama ada faktor genetik dan yang kedua ada faktor neurobiologikal. Untuk faktor genetik sendiri, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, ditemukan bahwa ada komponen genetik pada ADHD yang bisa diturunkan dengan persentase sebesar 70 hingga 80%. Nah, itu menurut Tannock dan juga teman-teman pada tahun 1998. Jadi, ada 2 gen dopamin yang berbeda yang diimplikasikan terdapat di ADHD, yaitu gen dopamin reseptor yang disebut DRD4 dan gen dopamin transporter yang disebut DATI. Nah, hormon dopamin dan reseptornya tersebut mempengaruhi pergerakan, emosi, dan juga sistem reward di otak. Nah, faktor yang selanjutnya atau faktor yang kedua adalah faktor neurobiologikal. Penelitian menemukan bahwa struktur dan fungsi otak anak ADHD berbeda dengan anak yang tidak ADHD, terutama pada area otak yang terhubung dengan neurotransmitter dopamin. Contohnya pada area
lobus frontal, di mana anak dengan ADHD memiliki area lobus frontal yang lebih kecil daripada anak yang tidak ADHD. Nah, penelitian pada fungsi otak juga menunjukkan bahwa anak dengan ADHD menunjukkan aktivasi yang lebih sedikit pada area frontal otak ketika mengerjakan tugas kognitif yang berbeda. Selain itu, anak dengan ADHD juga memiliki hasil yang buruk pada tes neuropsikologikal yang menggunakan performa lobus frontal. Faktor risiko neurobiologikal lainnya yaitu termasuk dari kompilasi prenatal dan juga prenatal. Contohnya seperti berat badan bayi ketika lahir. Berat badan bayi yang rendah merupakan salah satu prediktor dari berkembangnya ADHD. Meskipun begitu, pengaruh berat badan lahir bayi itu dapat dikurangi dengan kehangatan maternal yang baik. Kompilasi risiko lainnya adalah ibu hamil yang merokok dan juga mengkonsumsi alkohol. Suatu penelitian menunjukkan bahwa 22% dari ibu yang memiliki anak ADHD mengaku bahwa mereka merokok 1 kotak per hari selama kehamilan mereka. Nah, studi lain juga menemukan bahwa ibu hamil yang merokok memprediksi gejala ADHD. Hal tersebut bisa terjadi karena pemaparan kronis terhadap nikotin akan meningkatkan pelepasan dopamin ke otak dan menyebabkan hiperaktivitas. Maka dari itu, ibu hamil yang merokok dapat mempengaruhi sistem dopamin dari janin yang berkembang dan meningkatkan risiko janinnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai treatment ADHD atau pengobatan anak dengan ADHD. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan obat stimulan. Obat stimulan ini cukup efektif apabila diberikan secara rutin dan juga konsisten. Fungsi dari penggunaan obat stimulan ini adalah untuk mengurangi perilaku mengganggu pada anak dan juga dapat meningkatkan konsentrasi. Namun meskipun memiliki fungsi yang cukup bagus, perlu diketahui bahwa penggunaan obat stimulan ini memiliki efek samping seperti kehilangan nafsu makan pada anak, berat badan yang menurun, sakit perut, dan juga mengalami gangguan tidur. Berikut adalah contoh dari obat stimulan atau yang disebut juga dengan methylphenidate atau Ritalin. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan obat stimulan ini perlu diketahui oleh dokter atau menggunakan resep dokter, dan juga obat stimulan ini telah diresepkan oleh dokter sejak tahun 1960 oleh para ahli. Nah, untuk cara yang kedua adalah dengan menggunakan penanganan psikologis atau menggunakan program Daily Report Cards DRC atau kartu laporan harian. Nah, menggunakan program ini adalah melibatkan orang tua dan juga perubahan dalam manajemen kelas, di mana dalam program ini perilaku anak dimonitor baik dari rumah ataupun dari sekolah. Sehingga dengan program ini anak diminta untuk melakukan perilaku yang pantas seperti mengerjakan tugas yang diberikan, duduk tenang tanpa adanya perilaku yang hiperaktif, sehingga ketika anak melakukan perilaku yang pantas maka anak akan mendapatkan poin. Dari poin ini dapat ditukar menjadi sebuah reward. Tujuan dari pemberian program ini adalah untuk meningkatkan kualitas akademik, menyelesaikan tugas rumah, dan juga mempelajari kemampuan sosial tertentu. Nah, program DRC ini juga telah dinyatakan cukup efektif oleh beberapa ahli, yang mana penggunanya bukan dalam jangka waktu yang lama, tapi cukup dalam jangka waktu yang singkat. Sehingga dalam jangka waktu yang singkat ini dapat meningkatkan perilaku sosial dan juga akademis anak. Nah, program DRC ini juga dapat dilakukan pada lingkungan sekolah oleh guru, sehingga orang tua dapat juga mengetahui bagaimana laporan terkait dengan anaknya di lingkungan. Selanjutnya, kita akan menyimak bersama video dari kasus anak-anak ADHD. 9-year-old Samantha is always on the go. She acts like she's driven by a motor. It's easy to see how her behavior can get Sam into trouble at school and make life unbearable at home. Mum Michelle has great difficulty controlling Sam. She's had years of parenting courses, but none have helped, because Sam has a brain disorder that profoundly affects the way she thinks and behaves. Sam was diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, last week, and psychiatrist Kevin Appleton is giving her a checkup before prescribing medication. ADHD affects the parts of Sam's brain that manage and organize her thoughts. Well done. Although she has normal intelligence, Sam finds it hard to concentrate on one idea at a time. She's easily distracted, and she acts on impulse. Her brain doesn't seem to tell her to think about the consequences of her behavior, which means she's always in trouble. Ow!
Sekian, thanks for watching.